Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam pola kerja dan komunikasi. Pemanfaatan internet dan intensitas transfer data diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan dimulainya pemberlakuan new normal atau kenormalan baru oleh pemerintah. Tren peningkatan ini terjadi pula dalam dunia kejahatan siber. Seperti beberapa waktu lalu, beberapa perusahaan e-commerce dan lembaga pemerintah telah menjadi korban peretasan data. Kemajuan teknologi di bidang informasi khususnya internet memang menjadi salah satu solusi bagi pelaksanaan gaya hidup normal baru. Mulai dari pegawai, guru, hingga murid kini semakin akrab dengan beragam aplikasi pendidikan online ataupun video conference. Namun tanpa edukasi yang baik, siapapun beresiko menjadi korban kejahatan siber. Berdasarkan laporan dari perusahaan keamanan siber Kaspersky pada 3 bulan pertama tahun 2020, kasus kejahatan siber menunjukkan adanya peningkatan. Setidaknya ada 56% kenaikan kasus phishing yang menargetkan UKM di kawasan Asia Tenggara. Dibanding periode yang sama tahun lalu, hal itu menunjukkan bahwa saat ini pola serangan siber lebih mengarah ke perusahaan daripada individu. Phishing adalah salah satu rekayasa sosial yang paling fleksibel karena dapat disamarkan dengan banyak cara dan digunakan untuk tujuan yang berbeda. Para pelaku kejahatan cyber ini juga selalu melakukan memasukkan topik dan tren terkini yang terkait dengan COVID-19 ke dalam konten mereka untuk meningkatkan peluang atau link yang terinfeksi atau lampiran berbahaya untuk dibuka secara online oleh pengguna online. COVID-19 memang memaksa proses digitalisasi menjadi lebih cepat. Bagi para pelaku usaha yang kurang teredukasi atau gaptek dengan perubahan yang cepat ini, tentu akan memancing para penjahat siber untuk melancarkan aksinya. Menurut Hinsa Siburian, Kepala BSSN, pada saat pandemi COVID-19 ini ancaman terhadap infrastruktur seperti data center akan semakin masif. Oleh karena itu, BSSN sebagai regulator keamanan siber Indonesia memerlukan kolaborasi dengan seluruh pemangku ekosistem keamanan siber. Selain itu, kemandirian tata kelola pada data center menjadi penting. Terutama dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada di ruang siber. Kemandirian dari segi tata kelola pada aplikasi, cloud, dan data center bisa kita wujudkan melalui pembuatan produk hasil karya mandiri dalam negeri. Sehingga era new normal menjadi sebuah peluang di mana Indonesia semakin mandiri dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut tips sederhana untuk mencegah kebocoran data di lingkungan perusahaan, yaitu memakai VPN saat terkoneksi dengan jaringan kantor, membatasi akses karyawan yang berhubungan dengan data sensitif, dan selalu lakukan pembaharuan pada perangkat lunak. Danang Wisanggeni, Himawan Amri, CNN Indonesia. Terbaru, data hasil PCR, hasil rapid test hingga status orang terkait COVID-19 dipajang dan dijual di forum online Rate Forums sejak 18 Juni 2020. Tidak hanya itu, data yang dipajang dan dijual sangat lengkap, mulai dari nama, umur, nomor telepon, alamat rumah, nomor identitas kependudukan. Dan pertanyaannya, mengapa kebocoran data pribadi dan sensitif seperti ini bisa bocor? Sudah bergabung dari luar studio, juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Anton Setiawan. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam Mas Ferdi. Baik, terima kasih Pak Anton sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Prime News malam ini Pak. Pak Anton, langsung saja kita ingin mengetahui tentang bahaya kebocoran data ini. Ini yang kemarin terjadi soal data penduduk yang bocor ke beberapa pinjaman online begitu kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab begitu. Tapi kemudian sekarang ada data tentang pasien COVID-19 ini justru diperjualbelikan. Ini bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini Pak Anton? Apa yang salah? Ya, baik Mas. Memang penyalahgunaan kebocoran data pribadi ini akibatnya bisa terjadi penyalahgunaan, khususnya untuk bisa digunakan di kejahatan. Kita bisa lihat itu bisa digunakan untuk pengajuan pinjaman online, penipuan, bahkan akses keamanan kepada akun keuangan kita. Dan kalau secara fisik itu bisa
sampai kepada pemerasan dan lain-lain. Memang pemerintah dalam hal ini BSSN berusaha bersama-sama dengan instansi terkait untuk makin meningkatkan bagaimana tata kelola keamanan informasi sehingga bisa melindungi salah satunya data pribadi masyarakat. Oke, Pak Anton, apakah begitu mudahnya mengakses data-data tersebut sehingga kemudian bisa diterobos dan akhirnya diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi? Ini bagaimana kemudian memahami ini, Pak? Ya, kalau kita bicara sistem elektronik, maka sebetulnya ada acuan yang kita gunakan, yaitu sistem manajemen pengamanan informasi. Ini menjadi panduan bagi semua instansi atau entitas yang menyelenggarakan sistem elektronik. Tetapi memang kalau kita bicara kerentanan, kerawanan, dan resiko, ini sistem kan dibangun tidak hanya berada di pusat misalkan. Ada sistem yang berada di daerah, ada sistem yang dikendalikan oleh masyarakat. Nah, ini ruang-ruang yang digunakan oleh para penjahat untuk bisa mengeksploitasi gitu kan, menembus ke dalam sistem. Kadang mereka tidak perlu para hacker ini menembus ke sistem yang utama gitu. Dia bisa juga melakukan social engineering. Bahkan di dalam pandemi COVID ini kan kita lihat tuh, tidak hanya pemerintah saja yang menyelenggarakan penanganan pandemi. Kemudian ada data-data masyarakat yang masuk. Tetapi juga pihak swasta masyarakat kan kita lihat tuh Mas, rapid test itu kan di mana-mana. Ada yang mobile segala macam. Data pribadi di situ pasti ada kan, dikumpulkan. Nah ini titik-titik simpul yang mungkin juga menjadi kebocoran. Dan juga bisa kita lihat bahwa belum tentu juga yang dijual itu merupakan hasil peretasan dari sistem. Bisa jadi itu diambil dari proses bisnis manual. Oke. Saya ingat setahun yang lalu atau 2 tahun ada salah satu marketing sales yang di mal-mal itu ditangkap oleh polisi karena dia menjual data pribadi yang dia catat di dalam buku yang dia pakai untuk bekerja mengumpulkan informasi di mall. Ya seperti itu bisa terjadi. Oke, tapi kan kalau dari pengawasan kan kita sudah tahu nih ada BSSN yang pasti, ada Menkominfo, terus juga ada Direktorat Siber Mabes Polri. Pengawasan seperti ini belum cukup untuk mengunci akses dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperjualbelikan atau kemudian mengambil data itu secara ilegal, Pak Anton. Ya, mengunci pasti Pak, mengunci dari sistem, tetapi menghilangkan sama sekali bahwa ada kejahatan di ruang cyber ini tidak bisa sepenuhnya kita nol gitu ya. Ya jadi prinsipnya pasti kita meminimalisir. Pertama meminimalisir dengan melakukan langkah-langkah pencegahan seperti monitoring, terus kemudian sharing information, terus kemudian kolaborasi untuk melakukan penindakan. Itu yang satu. Yang kedua, kita juga membangun kekuatan untuk melakukan mitigasi dan recovery bila terjadi insiden. Karena nggak mungkin kita nolkan gitu insiden, akan selalu ada, ya. Dan kita harus kembangkan kemampuan untuk menghadapi hal tersebut. Oke, Pak Anton, untuk data pasien COVID-19 ini sudah bisa diketahui siapa kemudian yang melakukan peretasan dan apakah sama dengan pihak-pihak yang memperjualbelikan ini, Pak? Saat ini tim BSSN bersama teman-teman di Kominfo, teman-teman di Bareskrim sedang melakukan investigasi. Tentunya nanti kita tunggu gitu hasilnya seperti apa. Oke, Pak Anton, terakhir ada tips Pak supaya kemudian bisa awas terhadap data-data pribadi ini, apa yang harus kita lakukan Pak?
Ya, benar. Kita pertama standarnya sudah ada. Kita harus mengikuti standar yang ada. Bagi semua penyelenggara sistem elektronik, dia harus mengikuti sistem manajemen pengamanan informasi. Oke. Di satu sisi juga kita kepada masyarakat, kita membangun budaya keamanan cyber. Bagaimana juga kita melindungi data-data pribadi kita yang merupakan aset informasi yang sangat penting. Itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Anton Setiawan sudah bergabung dengan CNN Prime News malam ini. CNN Indonesia Prime News masih akan kembali bersama rekan saya Rifana Pratiwi. Tetaplah bersama kami.